Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan jadwal seharusnya hari ini yang berkhotbah adalah Ibu Bendahara. Tetapi oleh karena ada satu dan lain hal yang membuat kemarin kami tidak berangkat ke Nias, tetapi kemudian kami lewat Sebolda besok. Oleh karena itu hari ini bisa bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan minggu depan Ibu Bendahara menggantikan. Meskipun di jadwal yang ada, jadwalnya sudah keluar, Pak Sekretaris yang berkhotbah minggu depan. Berharap salah satu dari berdua bisa melayani minggu depan. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sungguh diberkati oleh kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Desra tadi. Dan saya merasa apa yang disaksikan oleh Bapak Desra tadi adalah bagian khotbah saya hari ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Firman Tuhan di dalam Yesaya 64 ayatnya yang ke-8. Mari kita lihat satu ayat ini bersama-sama. Yesaya 64 ayatnya yang ke-8. Mari kita membaca secara bersama-sama satu ayat ini. Yesaya 64 ayatnya yang ke-8. Jika Bapak Ibu sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Saya ulangi. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema untuk kita pagi ini adalah melewati proses Tuhan. Melewati proses Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat yang ke-8 ini, kita paling tidak menemukan 4 hal penting di dalamnya. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-8 ini. Yang pertama yang kita temukan dalam ayat ini adalah Tuhan adalah Bapa kita. Di sana dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Ini pengertian yang pertama yang kita temu di ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan adalah Bapa kita. Yang kedua yang kita lihat di sana, kita adalah tanah liat. Jadi yang pertama adalah Tuhan adalah Bapa kita. Yang kedua adalah kita adalah tanah liat. Yang ketiga kita lihat di ayat yang kita baca, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menciptakan kita. Bapak Ibu kalau lihat baik-baik, Engkaulah yang membentuk kami, Tuhanlah yang membentuk kita, Tuhanlah yang menciptakan kita. Yang terakhir, kita adalah buatan tangan. Perhatikan, ini lebih spesifik. Tuhan yang membentuk kita ini umum, tapi di akhir daripada kalimat ini, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Berarti kita adalah buatan tangan Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat 4 hal penting dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan adalah Bapa kita. Yang kedua adalah kita ini adalah tanah liat. Yang ketiga adalah Tuhan yang membuat kita, Tuhan menciptakan kita. Tetapi yang keempat, ingat, Dia menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sejalan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Ayat ini sejalan dengan Efesus 2 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10? Tolong LCD cepat tampilkan ayat-ayat yang saya sampaikan. Apa ayat tadi
2 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10? Bapak yang perhatikan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Di ayat yang tadi Yesaya tadi katakan, kita ini adalah buatan tangan Allah, diciptakannya dengan tangannya sendiri. Berarti kita tidak diciptakan dengan sembarangan. Efesus 2 ayat 10 katakan, kita ini buatan Allah, diciptakan untuk satu maksud yang sangat baik, pekerjaan yang baik, dan Allah siapkan kita untuk kita hidup di dalam Dia. Bapak Ibu, kalau Tuhan adalah Bapa kita, maka Ia harus membentuk kita, memproses kita sesuai dengan kehendak. Kalau Bapa adalah atau Tuhan adalah Bapa kita, kita adalah milik Tuhan, maka Ia harus memproses kita sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak. Seringkali kita kepengen diproses sesuai dengan maunya kita, tapi Tuhan mau memproses kita adalah sesuai dengan kehendak. Nah, mari kita lihat Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 4 dan 6. Ini berkaitan. Yeremia 18 ayat 4 dan 6. Apa yang dikatakan dalam Yeremia 18 ayat 4? Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Ayat 6 akan dikatakan, masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, perhatikan, Tuhan Bapa kita, kita ini kaya. Ia menciptakan kita, Ia yang membentuk kita, Ia menciptakan kita dengan tangannya sendiri, dengan maksud untuk mengerjakan pekerjaan. Ketika kita tidak menjadi baik, ketika kita sebagai manusia gagal, Yeremia 18 ayat 4 dan 6 katakan, Ia bisa membentuk kita kembali, Ia bisa mengubah kita kembali untuk kembali menjadi baik. Dan itulah yang dinamakan proses. Kita harus tunduk kepada proses Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 33 ayat 15. Mazmur 33 ayat 15 berkata, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Berarti Tuhan memiliki visi yang besar bagi manusia. Ia tidak hanya sekedar menciptakan manusia, tetapi Ia mau membentuk, Ia mau memproses manusia ciptaannya supaya hidupnya segambar dan serupa dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memproses setiap kita dengan cara yang berbeda-beda. Pagi ini kita ada di tempat ini juga melewati banyak proses. Kalau hari ini kita masih duduk di rumah Tuhan beribadah kepada Dia, kita sudah melewati banyak proses. Dan karena itu kita ada di sini. Namun demikian, tentu kita jatuh bangun dalam setiap proses yang kita alami. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberi
tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Saudara-saudara, kita semua punya anak, dan waktu kita menghajar anak kita, apa maksud daripada ajaran? Ketika kita mendidik anak kita, apa maksud kita mendidik anak kita? Saya percaya pasti tujuannya adalah demi kebaikan, perubahan hidup. Karena itu kita menghajar. Waktu kita mukul, itu tidak mendatangkan damai dalam hati. Biasanya waktu luapan emosi kita memukul, emosi, semangat kita memukulnya. Tapi waktu kita melihat anak kita menangis, hati kita hancur. Kenapa saya memukul? Memang tiap ganjaran, pukulan, hajaran itu biasanya tidak menyenangkan bagi si anak dan juga bagi kita. Tetapi pada akhirnya kita menyadari bahwa proses itu penting, hajaran itu penting untuk kebaikan daripada kita. Nah, Bapak Ibu, Alkitab mencatat beberapa alasan yang membuat seseorang sulit ikuti prosesnya. Allah mau memproses setiap kita. Kalau ingat ayat yang tadi, kita ini tanah liat, kita ini mau dibentuk Tuhan. Tapi seringkali kita menolak untuk dibentuk dengan berbagai alasan. Nah, alasan-alasan apa saja yang membuat seseorang menolak pembentukan daripada Tuhan? Yang pertama, orang biasanya menolak karena ia merasa paling benar atau paling pintar. Orang biasanya menolak pembentukan Tuhan, proses Tuhan, karena ia merasa ia yang paling benar atau ia yang paling pintar. Bapak Ibu lihat dalam Amsal 26 ayat 12. Amsal 26 ayat 12 di sana dikatakan, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang pintar. Kami perhatikan baik ini. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, maka harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Apa maksudnya? Kalau engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, menganggap dirinya lebih pandai, sebenarnya secara tidak langsung engkau sedang menghadapi satu orang bebal lagi. Engkau sedang menghadapi satu orang bodoh lagi. Engkau sedang menghadapi satu orang lain yang susah diatur, susah diajar. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih pintar, merasa lebih pintar, merasa lebih benar, maka secara tidak langsung kita sedang menghadapi satu orang bebal lagi, satu orang bodoh lagi, dan itu akan menjadi sulit untuk setiap kita menghadapi. Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2 katakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang kadang-kadang merasa bahwa ini yang betul, ini yang benar menurut dia. Tetapi perhatikan ayat 2 Amsal 16 katakan, Tuhanlah yang menguji hati. Itu berarti seringkali kita menolak proses Tuhan karena kita merasa paling baik, paling benar, dan menurut kita itu yang benar. Yesaya 5 ayat 21. Perhatikan Yesaya 5 ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Yesaya 5 ayat 21. Celakalah mereka yang menganggap dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ini berarti Bapak Ibu, kita harus ada tunduk dalam proses Tuhan. Penghalang kita tidak mau diproses Tuhan. Yang pertama adalah merasa
paling benar dan paling benar. Perhatikan, kalau itu ada dalam diri kita dengan Tuhan, Tuhan sulit mengubahkan akan kita. Yang kedua, orang yang hanya fokusnya kepada kesalahan orang lain atau membandingkan kesalahan orang lain. Saudara, ada dalam prosesnya Tuhan. Yang kedua adalah jangan orang yang menolak di proses Tuhan adalah orang yang hanya fokus kepada kesalahan orang lain. Ya, lihat orang tidak ada benarnya. Yang hanya lihat kesalahannya, bukan hanya dia membandingkan dengan yang lain. Tadi kesaksian Bapak Desra, puji Tuhan, karena Pak Desra tidak membandingkan dirinya dengan orang-orang yang ada di sekitar. Tapi kesaksian Bapak Desra tadi, Tuhan tolong saya. Aku percaya Engkau akan menolong. Aku percaya Tuhan membuka jalan. Aku percaya mujizatnya. Tapi Bapak Ibu ingat ya, ada satu orang yang berdoa di bait Allah. Tuhan, aku ini orang benar, aku tidak seperti dia. Aku ini baik hidupku. Aku tidak seperti dia, pemungut cukai, penipu, pembohong dan yang lain. Ini dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, orang yang menolak proses Tuhan adalah orang yang hanya melihat kesalahan orang lain dan terus membandingkan, yang merasa tidak bersalah. Perhatikan dengan baik. Matius 7 ayat 3 sampai 4. Boleh kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 3 sampai 4. Matius 7 ayat 3 sampai 4. Sudah ketemu? Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balon dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balon di matamu? Ketika Bapak Ibu, jangan hanya mudah untuk mengoreksi orang, tetapi koreksi diri sendiri sebelum melakukan. Lukas 18 ayat 11, ini yang tadi saya sampaikan. Lukas 18 ayat 11 katakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan lali, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ini menjadi bagian yang penting untuk setiap kita, agar kita tetap ada dalam proses Tuhan. Ketika engkau melihat kebalikan daripada ayat ini, kalau Bapak Ibu melihat kebalikan daripada ayat ini, Bapak Ibu lihat orang pecina, perampok, tukang menjalankan uang misalnya, yang dia diberkati luar biasa. Apa perasaan hati Bapak Ibu? Marah, kesal. Aku udah doa Tuhan, aku udah setia Tuhan, aku sudah melayani Engkau Tuhan, tapi kok gini terus malah makin mundur. Tapi yang melakukan itu makin maju terus dia Tuhan. Apakah Engkau dan saya mau antre dan mau ikut juga sama seperti ini dan berdoa seperti orang yang seperti ini? Dan bukankah ini realita yang seringkali kita alami di sekitar kita? Kita seringkali menemukan orang-orang yang mungkin menurut kita tidak setia kepada Tuhan, tapi hidupnya terus melimpah, terus saja bertambah-tambah secara materi dunia. Saudara, fokus kepada kesalahan orang lain
itu membuat susah untuk kita mengoreksi diri kita. Orang yang tidak mau diproses Tuhan atau menolak proses Tuhan adalah orang yang hanya melihat kesalahan orang lain dan membandingkan tanpa mengoreksi siapa. Sekiranya kita pernah ada dalam bagian, mari kita berdoa kepada Tuhan. Atau mungkin sekiranya kita sedang ada dalam hidup ini, kita merasa orang di sana lebih hebat, lebih baik, lebih sukses, lebih baik daripada kita yang ikut Tuhan. Mari berdoa tentang. Karena di ayat bacaan kita awal, kita ingin tanya dia, suka hatinya Tuhan memproses kita. Dia membuat kita seperti apa? Karena kita ini milik Dia. Dia mau proses kita seperti apa, kita harus taat kepada Dia. Kalau Dia sekarang mengizinkan bahwa pekerjaan hanya seperti ini, berdoa, jalani. Kita tidak tahu apa maksudnya, terus Dia proses kita di tempat yang sama, di situasi yang sama, yang tak ada habisnya. Terus Dia datang dengan setiap kesulitan. Saya tadi terharu sampai menangis di dalam ujian waktu untuk firman Tuhan. Kata-kata terakhir itu, tetap setia melayani. Apakah Bapak Ibu akan tetap setia meskipun ada banyak kelaliman yang Bapak Ibu lihat, ada banyak ketidakadilan yang Bapak Ibu lihat di sekitar Bapak Ibu, dan itu yang Bapak Ibu alami, ketindasan, ketidakadilan. Rasanya tidak ada keberpihakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu masih akan tetap setia mengikut Tuhan. Bisakah engkau tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Dia, meskipun sekeliling engkau meninggalkan Tuhan, tapi mereka yang meninggalkan Tuhan itu diberkati tanda petik secara luar biasa. Itu yang kutangiskan tadi. Bisakah kita bertahan sampai kemudian Tuhan katakan, sudah waktunya anakku, tempatmu sudah selesai, sudah ada mahkota yang mau memberikan kepada. Konsep surga Kristen dan agama-agama yang lain sangat berbeda. Konsep surganya iman Kristen adalah di sana adalah kita tidak ada lagi kelaparan, kehausan, tidak ada lagi yang berhubungan dengan fisik ini, kedagingan, tidak ada kesakitan, tidak ada pergumulan, beban. Yang ada adalah sukacita menyembah Tuhan Raja kita. Itu sebabnya selama kita di dunia, Bapak, pasti banyak sekali proses. Karena Tuhan mau kita tetap ada dalam proses. Tidak boleh keluar dari jalur yang Dia sudah siapkan. Penghalang orang tidak mau diproses Tuhan. Yang kedua adalah hanya lihat kepada kesalahan orang lain dan lupa mengoreksi. Yang ketiga, penghalang orang tidak mau diproses Tuhan adalah keras hati. Keras hati. Roma 2 ayat 5. Roma 2 ayat 5 berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Ibrani 3 ayat 7 sampai 8 berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Keras hati adalah penghalang utama seseorang menolak untuk diproses.
Seringkali Tuhan bilang ampuni dia, seringkali Tuhan bilang ayo berdoa, seringkali Tuhan bilang lakukan ini, tapi hati kita tidak mau, keras. Enak sekali, kalau aku salaman dengan dia enak sekali. Dia siapa rupanya? Kok aku yang harus datangi dia? Kita sedang menimbun murka Allah atas diri kita sendiri. Karena itu keras hati harus dibuang. Di dalam Matius pasal 13 ada perumpamaan tentang penabur. Betul Bapak Ibu? Dalam Matius 13 ada perumpamaan tentang penabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang benih jatuh di semak peduli. Ada benih yang jatuh di batu-batu. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang semua itu bicara tentang apa? Hati. Hati yang terbuka dengan Tuhan, maka firman Tuhan mengubahkan, memproses orang yang keras hati pasti susah dibentuk oleh Tuhan, apalagi diubahkan untuk menjadi pribadi yang. Pertanyaan, kalau hari ini kau mendengarkannya, Ibrani 3:7 kata, jangan keraskan hati. Coba tanya hatimu sendiri, hidup. Aku ini orang yang keras hati kan? Kalau aku diingatkan, kalau aku ditanya, aku ini keras hati kan? Gak usah tanya sistemnya, gak usah tanya apa ini mama ini kamu ini. Coba tanya dirimu sendiri, kamu ini keras hati? Kalau sudah bilang gak bisa bilang itu. Keras hati. Yang keempat, orang yang biasanya sulit mengikuti proses Tuhan adalah orang yang hatinya terbatas, mendua hati. Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidup. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidup. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu katakan, kalau mau ikut Tuhan, seriuslah ikut Tuhan. Kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Jangan suam-suam. Kenapa? Karena yang suam-suam itu sebenarnya mendua hati. Suam, mau panas, gak panas, mau dingin, gak dingin. Suam, mendua hati. Hari ini doanya oke banget, oke punya. 3 hari lagi makan pun lupa doa. Macam-macam. Maka dalam hidup ini gak boleh mendua hati. Kalau mendua hati itu berbahaya Bapak Ibu. Bapak-bapak, kalau mendua hati berbahaya. Maka muncul perselingkuhan kan. Kalau sudah membagi hati jadi dua. Ibu-ibu juga, anak-anak gadis juga. Jadi sebenarnya mendua hati tidak hanya bicara kepada satu pihak, untuk semua. Maka tenangkanlah hatimu, jangan membagi hati. Amin Pak Clara. Amin. Ya, kan ketika Pak Clara melihat saya, jangan mendua hati. Ibu-ibu jangan mendua hatinya. Amin ibu-ibu. Gak ada suaranya. Jangan sudah ada calon-calon. Oh, gak ada suaranya. Saya tersentak tadi kesaksian Pak Desra. Ketika mengalami kesulitan telepon istri, saya bertanya Bapak,
Kenapa Bapak telepon ini? Kenapa Bapak telepon ini? Apa yang dikatakan Bapak? Biar siap mental gitu. Siap mental. Supaya tadi kan supaya pulang jangan merepet katanya. Tapi saya yakin bahwa di atas itu, kenapa harus kasih tahu istri? Bapak Ibu tahu nggak bahwa kalau tiap doa dalam rumah tangga adalah ibu? Amin. Amin. Yang sering mendoakan suami adalah istri. Karena itu bapak-bapak jangan takut kasih tahu istri kalau sedang ada pergumulan. Ini Pak Jenny senyum, Pak Clara senyum, Pak Dewi senyum, ini maksudnya apa ya? Hanya Pak Joshua yang nggak senyum. Jadi maksudnya tiap doa yang selalu mendoakan oleh suami adalah istri. Meskipun mungkin mulutnya kata-katanya lebih banyak, yang keluar itu lebih banyak, susah dikontrol karena gak ada remnya, tapi doanya juga luar biasa untuk bapak-bapak. Jadi jangan diingat repetannya saja, tapi ingat juga doa. Karena itu jangan mendua hati. Ini bagian yang penting. Orang yang mendua hati tidak tenang. Kenapa bapak-bapak lapor karena takut pulang dan bisa masuk rumah? Bisa jaga. Awalnya mungkin ketakutan, nah pulang gak bawa sesuatu, gak bisa masuk rumah, tidur gak. Tapi saya percaya di balik itu sebenarnya kita sadar sebenarnya bahwa ada pribadi-pribadi yang menjadi pendukung utama kita, yaitu istri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, keras hati, mendua hati, ini seperti koin mata uang bersebelahan. Kalau keras hati susah dibilangin, susah ditegur, sulit mengikuti prosesnya. Tetapi mendua hati kita lihat. Itu sebabnya katakan orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidup. Karena itu ini bagian yang penting. Seseorang sulit diproses oleh Tuhan, ikuti prosesnya Tuhan. Karena hatinya belum fokus ke Tuhan. Jadi dia ikut Tuhan ya sekedarnya saja supaya dilihat orang bahwa saya ikut Tuhan, supaya dikatakan orang bahwa ya memang ya ikut gereja, ikut ibadah, ya memang nampak dia berdoa. Tetapi sepertinya dan hatinya enggak, hatinya mendua. Banyak sekali pertimbangan. Mendua hati berarti banyak pertimbangan. Karena itu Bapak Ibu, ini bagian yang penting. Mau diproses, jangan mendua hati. Jangan waktu alami kesulitan pasang togel kan ya. Jangan waktu ambil kesulitan, ngalami kesulitan, di mana ya orang pintar? Yang Bapak datangi ke orang pintar, orang bodoh sudah. Termasuk Bapak Ibu yang datangi. Pak, cari orang pintar. Berarti kita yang pintar pergi bodoh, ya kan? Apa ciri orang pintar? Berarti kualifikasi pendidikan yang oke, cerdas kan dia. Jadi kalau Bapak Ibu tamatkan SMA, mendatangi orang pintar yang tidak tamat SD, siapa yang pintar? Siapa yang bodoh? Nah, hati-hati. Orang yang mendua hati biasanya sulit untuk diproses. Yang kelima, orang yang lebih mencintai dunia daripada hal-hal.
mencintai dunia daripada hal-hal rohani. Filipi 3 ayat 19, di sana dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Saya ingat ayat ini saya tulis waktu komsel. Ayat ini di komsel beberapa waktu lalu kita membahasnya. Dan Bapak Ibu yang ikut komsel pasti tahu, kita ada salah satu ayat yang kita bahas itu di sini. Orang yang hanya fokus kepada hal-hal duniawi, Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka. Kalau ini tidak mudah kita pahami, berarti sepanjang hari hanya mencari nafkah secara jasmani, lupa memikirkan pertumbuhan rohani. Tetapi kedua, perhatikan, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi orang-orang seperti ini selalu menceritakan akan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi merasa bangga. Kemarin aku bekerja ini, itu dia kemarin dapat aku dosa. Bangga dia menceritakan. Aku kemarin ngolah kawan, dapat juga lingkup. Senang dia menceritakannya. Tanpa sadar dia sedang mengatakan aibnya, kemuliaannya adalah aib. Ia barusan menceritakan, kemarin aku ada uang kembalian 13.000. Karena dia kasih lebih, salah kembalikan. Senang menceritakan ini. Padahal tanpa saat itu adalah aib, tidak benar. Orang yang pikiran dan hatinya terikat kepada hal-hal duniawi, maka akan sangat sulit untuk kemudian mau terlibat dalam prosesnya. Yang keenam dan yang terakhir, orang yang susah dibentuk ikut prosesnya Tuhan, orang yang munafik. Bapak Ibu, Matius 15 ayat 8 katakan, Matius 15 ayat 8 katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada. Hati-hati Bapak Ibu dengan orang yang berpenampilan luarnya rohani, tetapi dalam hatinya menjauh dari Tuhan. Saya ulangi, hati-hati dengan orang yang penampilan luarnya begitu rohani, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Dengar baik para pelayan yang tiap hari melayani di sini, yang tiap hari melayani di komsel. Jangan hanya penampilan rohani, tetapi hati menjauh dari Tuhan. Itu namanya munafik. Ini alarm untuk setiap kita. Penampilan kita rohani, hati kita harus dikandung. Oleh karena itu, relakanlah hatimu untuk diproses oleh Tuhan. Bersabarlah dalam penderitaan. Memang proses itu menyakitkan, tapi pada akhirnya akan menghasilkan ketekunan dan hasilnya yang manis. Saudara-saudara, ini adalah 6 hal yang saya bagikan pagi ini untuk Bapak Ibu dan saya juga. Mari kita belajar bersama-sama untuk hidup dalam prosesnya Tuhan. Proses Tuhan tidak pernah mudah. Selalu kita gerakan dengan banyak hal. Ingat, tampilkan lagi ayat bacaan kita, Yesaya 64 ayat 8. Ingat ini, Yesaya 64 ayat 8. Ingat ini Bapak Ibu. Belum tampil? Yesaya 64 ayat 8. Ingat ini. Tuhan adalah Bapa kita. Kalau Dia Bapa kita, maka Ia punya hak untuk membentuk kita. Amin. Sesuai dengan maunya. Yang kedua,
tidak ada hak untuk melawan, bahkan memberontak terhadap Tuhan, karena kita yang ciptaan. Kita yang ketiga, kita dibentuk oleh Tuhan. Waktu Dia mengajar kita, mungkin tidak menyenangkan, tapi pada akhirnya damai dan sukses. Yang keempat, ingat, Ia menciptakan kita dengan tangan sendiri. Karena itu tidak boleh rendah diri, tidak boleh minder. Apapun pekerjaanmu, apapun kondisi hidupmu, apapun situasi hidupmu, apapun yang kau alami, gak boleh minder, gak boleh rendah diri. Karena Tuhan menciptakan engkau dengan tangan sendiri. Jauhkan minder, jauhkan rendah diri dari hidup, karena engkau berharga kepada yang menciptakan engkau dengan tangan sendiri. Manusia pertama diciptakan, dibentuk dari tangan. Yang lain itu berfirman jadi, tapi Tuhan menciptakan engkau dengan tangan sendiri. Karena itu nikmatilah setiap proses dari Tuhan.